Terakhir kita telah sampai pada Sukamoto yang mendapatkan bola rebound di tengah-tengah kepungan para pemain Ryuzan. Namun dengan gokil Sukamoto berhasil mengoperkan bola ke Kazama, dan seperti apa kelanjutannya mari kita bahas. Kazama yang sebelumnya menerima bola dari Sukamoto pun maju, namun dengan cepat Kazuhiko menghadangnya. Kazuhiko berkata jangan berpikir Kazama bisa melakukan counter attack, dan Kazama membalas jadi apa yang harus dia lakukan. Ia pun kemudian malah mengoperkan bola ke Kokubo yang ada di sisi kiri. Kazuhiko dan orang-orang yang ada di bench Ryuzan pun terkejut karena Kazama tahu setelah Marco melakukan lemparan ke dalam, lapangan sisi kiri itu kosong. Pelatih Akiko pun bertanya-tanya di dalam hatinya, keputusan yang tadi Kazama ambil itu apa murni penilaiannya. Namun pelatih Akiko kemudian berkata kalau itu udah pasti instruksi dari pelatih Nazawa. Selama pertandingan ia sudah memberikan lusinan instruksi yang sangat akurat, apalagi formasinya terus berubah-ubah. Dia juga mampu melakukan gegen pressing dengan sempurna. Dan selain itu, apakah ia pelatih Nazawa itu tidak terkenal? Pelatih Akiko pun bertanya-tanya dari mana pelatih Nazawa sebenarnya berasal. Dan di sisi lain, pelatih Nazawa berkata di dalam hatinya kalau dia benar-benar nggak punya apa-apa. Kita pun kemudian diperlihatkan masa lalu pelatih Nazawa sebelum ia menjadi pelatih, dan gimana dia membangun Seishiki. Karena ini bakalan agak panjang, ditambah lagi dicampur dengan Seishiki yang sedang membangun serangan, jadi aku bakal fokus nyeritain ke masa lalunya dulu. Dan setelah itu kita bahas lagi pertandingannya. Sekitar 5 tahun lalu, di sini nggak dijelasin dulu itu pelatih Nazawa di sekolah Seishiki mengajar di pelajaran apa. Namun suatu hari ia diminta oleh pelatih Seishiki sebelumnya untuk setelah sepulang sekolah melihat para pemain Seishiki berlatih. Sebenarnya pelatih Nazawa udah menolak dengan berkata kalau dia nggak tahu tentang sepak bola, bahkan dia orang yang paling payah jika dibandingkan dengan semua guru yang ada. Namun pelatih Nazawa nggak punya pilihan buat datang karena dia juga udah janji. Selain itu pelatih Nazawa juga sebenarnya kagum sama pelatih Seishiki sebelumnya, di mana ia terlihat tegas, keras, dan sangat tenang. Meskipun di sini pelatih Nazawa itu belum jadi pelatih utama dan cuma nonton Seishiki bertanding, tapi tetap aja dia ngerasa gugup. Tapi saat ia melihat hasil dari pertandingan, ia merasa lega karena Seishiki itu kuat. Bahkan saat itu mereka menang dengan skor 11-0. Selama 2 tahun Nazawa selalu melihat para pemain Seishiki latihan, meski nggak setiap hari juga ia ada di sana. Dia ngerasa kalau kayak gini ia nggak bakalan disalahkan atau punya tanggung jawab terhadap tim. Namun entah bagaimana 3 tahun lalu pelatih utama Seishiki memutuskan buat berhenti. Dan yang lebih parahnya, ia menunjuk Nazawa buat menjadi penerusnya. Pada awalnya pelatih Nazawa berkata kalau itu ide yang gila karena dia nggak tahu apapun tentang sepak bola. Nazawa pun kemudian meminta untuk pelatih sebelumnya memilih orang lain, bahkan jika nggak ketemu juga mereka bisa memanggil pelatih dari luar. Karena Seishiki itu butuh orang yang benar-benar bisa melatih pemain, namun pelatih sebelumnya itu nggak peduli dan dia cuma berkata sebaiknya Nazawa memantau Usui dari SMA Ishikawa. Dan tentu aja Nazawa menuruti apa yang pelatih sebelumnya bilang. Ia yang melihat pertandingan Usui berkata jika saat itu Usui terlihat sangat bersinar. Sejujurnya Nazawa sangat bersyukur Usui ada di Seishiki, entah berapa kali ia selalu diselamatkan oleh Usui. Selain Usui, Nazawa juga mengumpulkan tahun pertama yang lainnya dan menurutnya mereka itu unik-unik. Namun yang paling unik tentu si Mitsuki ini. Mitsuki adalah orang yang sangat tidak biasa, di mana dia yang pertama kali bertemu pelatih Nazawa malah menganggap pelatih Nazawa itu adalah kaptennya.
Ya, dari sini kita tahu kalau Mitsuki emang udah aneh dari pertamanya. Saat itu nggak ada yang menduga kalau Mitsuki bisa melangkah sejauh ini, bahkan dia sendiri aja harusnya nggak menyangka itu. Jika harus memikirkan perasaan orang yang nggak punya bakat apapun, setiap orang yang dekat dengannya pasti merasakan kebencian. Tapi di saat yang sama mereka juga mengandalkan Mitsuki. Semua orang percaya bahkan ketika di depan mata Mitsuki berdiri tembok yang besar, selama itu Mitsuki ia pasti bisa melewatinya. Nah, cukup dulu tentang flashback dan perasaan pelatih Nazawa kepada para pemainnya. Sekarang kita bahas Seishiki yang membangun serangan. Kokubo yang sebelumnya mendapatkan operan dari Kazama, dan dari depan terlihat Shimura yang udah bersiap menghadangnya. Usui pun kemudian berteriak untuk Kokubo mengoper kepadanya, dan Kokubo langsung mengoperkan bola ke Usui. Para pemain Ryuzan pun kemudian langsung melakukan pressing tinggi kepada Usui, namun ia masih bisa menjaga bola, bahkan Usui mampu buat mengoper ke Kokubo lagi. Di sini memang diperlihatkan kerjasama yang apik dari Kokubo dan juga Usui. Para pemain Seishiki yang ada di bench pun berkata jika kerjasama mereka apik karena udah 3 tahun bersama-sama. Tapi tentu aja tahun ketiga nggak cuma Kokubo dan juga Usui, masih ada Mitsuki juga. Nah, saat Kokubo menguasai bola, di sini Mitsuki maju dan berteriak kuat meminta bola. Kokubo pun mengoper bola ke Mitsuki, bahkan ia yang dihadang Kazuhiko bisa melewatinya dengan gerakan yang apik. Mitsuki yang berhasil lepas dari Kazuhiko pun terus maju, tapi dari depan ia dihadang oleh Marco yang udah mundur ke belakang. Mereka berdua pun kemudian berduel, namun Marco di sini masih sangat kuat dan itu membuat Mitsuki nggak punya pilihan lain selain mengembalikan bola ke belakang. Pelatih Akiko yang melihat itu berkata di dalam hatinya kalau dia paham Mitsuki akan mencoba untuk melawan Marco. Ia juga menganggap pertumbuhan Mitsuki sangat besar, bahkan lebih besar dibandingkan Marco. Cepat atau lambat di seluruh Jepang namanya akan dikenal banyak orang, tapi sayangnya bukan sekarang karena menurut pelatih Akiko hari ini bukan hari keberuntungan Mitsuki. Nah, kita balik lagi ke dalam pertandingan di mana serangan Seishiki memang bisa dihentikan para pemain Ryuzan. Namun menurut Hoshina perlahan-lahan Seishiki udah berhasil maju ke lapangan Ryuzan. Bola pun kemudian dikuasai Kimista dan sepertinya para pemain Seishiki udah pada kelelahan. Bahkan Oshiba yang pernah berkata kalau dia punya stamina yang tak terbatas kini juga terlihat lelah. Oshiba pun kemudian berkata kepada Kimista kalau dia benci sama Kimista, tapi Oshiba tidak membenci sepak bola Kimista. Ia pun punya rencana dan untuk menjalankan rencana itu mari kita berdamai dulu, dan Oshiba berniat buat meminjamkan kekuatannya sama Kimista. Emang menarik banget rencana apa yang bakalan Oshiba sama Kimista lakukan, karena Kimista yang menguasai bola, Oshiba juga berdiri di sampingnya. Para penonton pun bertanya-tanya kenapa Oshiba cuma diam di samping Kimista aja dan enggak maju. Penonton mengharapkan mereka melakukan gegen pressing lagi seperti gol pertama tadi. Namun Ryosuke berkata kalau para pemain Seishiki itu amatir karena gegen pressing itu taktik yang menguras banyak stamina. Pada percobaan pertama mereka tidak melakukannya dengan sempurna dan di kesempatan kedua mereka gagal. Meskipun di percobaan terakhir mereka berhasil, tapi sebenarnya tidak ada banyak pemain Seishiki yang maju saat itu. Dengan kata lain, Ryosuke menduga para pemain Seishiki sudah mencapai batasnya. Ryosuke pun kemudian maju dan berniat untuk merebut bola. Bahkan di sini nggak cuma Ryosuke aja yang maju, terlihat juga 3 pemain Ryuzan termasuk Ryosuke. Meskipun Kimista yang dikepung 3 pemain Ryuzan, tapi Oshiba di sini sama sekali nggak peduli dan cuma berdiri, bahkan ia tak bergerak sedikit pun. Kimista pun terlihat kesulitan, namun saat ia terpojok, secara mengejutkan Kimista berhasil melakukan backheel kepada Oshiba yang ada di belakangnya. Hoshina yang melihat itu pun kagum dan berkata jika Oshiba yang memilih tetap berdiam diri bertujuan untuk mengantisipasi itu. Aiba pun menjawab jika Kimista dan Oshiba berniat buat mempertahankan bola, memang lebih baik jika jarak mereka tidak terlalu jauh. Namun Oshiba yang menerima bola dari Kimista malah menyombongkan dirinya dan berkata kalau dia jenius, bisa bermain bertahan maupun menyerang. Dan tentu aja itu membuat Kazuhiko dengan cepat mempressingnya. Kelakuan Oshiba di sini juga membuat
membuat Kimista marah karena Oshiba membuang-buang waktu. Terlebih lagi ia adalah orang terakhir yang ada di belakang, sehingga jika Oshiba kehilangan bola itu akan sangat berbahaya untuk Seishiki. Tapi kita balik lagi ke pelatih Nazawa. Ia berkata setelah ditunjuk menjadi pelatih, dia merasa beruntung karena setahun kemudian berhasil tembus turnamen nasional. Seishiki terus melewati waktu dengan cepat dan gak berasa 1 tahun berakhir gitu aja. Namun saat itu mereka angkatan Kimista dan Oshiba kemudian datang. Dari awal Kimista dan Oshiba memang saling membenci, bahkan tidak pernah akur. Apalagi pada tahun ketiga atau siswa yang mendapat instruksi dari pelatih sebelumnya juga akan segera pensiun. Tentu hal ini akan menjadi masalah karena kemenangan gak bakalan datang begitu aja. Pelatih Nazawa gak berpikir kalau Seishiki mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Malahan saat itu pelatih Nazawa menilai perihal potensi, tahunnya Mitsuki malah memiliki potensi yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagai pelatih, tugas Nazawa di sini sudah sangat jelas untuk membuat para pemainnya meraih kemenangan. Dan saat pelatih Nazawa berpikir seperti itu, ia kemudian dikejutkan oleh Suzuki dan juga Satou yang meminta pelatih Nazawa untuk menyalakan lampu lapangan karena mereka ingin berlatih lebih lama lagi. Pelatih Nazawa di sini pun jadi sadar kalau tahunnya Oshiba dan Kimista itu sangat lapar akan kemenangan. Dan kita lalu balik lagi ke dalam pertandingan, di mana Oshiba yang sebelumnya menguasai bola dan dipressing Kazuhiko, di sini Satou dan Suzuki membuka ruang untuk meminta bola. Oshiba pun langsung mengoperkan bola ke Satou, dan karena para pemain Ryuzan memainkan pressing tinggi, membuat Satou langsung memberikan bola kepada Suzuki. Bahkan ketika Suzuki menerima bola, ia langsung dibayang-bayangi pemain Ryuzan. Namun dengan tenang Suzuki mengoperkan bola ke Oshiba, dan melalui kerjasama yang apik, Oshiba langsung mengoperkan bola ke Kimista. Para penonton pun terkejut melihat ketenangan dan konsentrasi yang sangat tinggi dari tahun kedua Seishiki. Bahkan Hayase aja berkata kalau itu luar biasa. Nah, Seishiki yang masih menyerang, namun mereka tampak kesulitan menembus pertahanan Ryuzan. Tapi saat Oshiba menguasai bola, ia kemudian memberikan operan kepada Kazama yang datang untuk meminta bola. Meskipun di sini Kazama terlihat kelelahan juga, tapi ia kemudian menerobos maju dan memberikan operan ke tengah kepada Tsukamoto. Tsukamoto yang sepertinya paham apa yang diinginkan Kazama, ia lalu memberikan operan yang pendek ke Kazama lagi. Pelatih Nazawa yang melihat itu pun kaget dan berkata jika tahun pertama yang datang kali ini memberikan kekuatan untuk tim, dan Seishiki yang sekarang menurut pelatih Nazawa itu sudah sangat sempurna. Nah, Kazama yang mendapatkan umpan dari Tsukamoto sebelumnya, ia pun terlihat akan melakukan tembakan meski di sana juga ada pemain Ryuzan. Namun ternyata Kazama di sini cuma memberikan umpan terobosan, dan yang mengejutkan di sana udah ada Nitobe yang maju untuk menyerang. Para penonton pun terkejut karena Nitobe ini seorang back, tapi sekarang ia udah ada di dalam kotak penalti Ryuzan. Nitobe yang menerima bola pun kini tinggal berhadapan dengan Gao Nakano, dan Nitobe kemudian melakukan tembakan, bahkan tembakan Nitobe di sini nggak bisa dihalau oleh Gao Nakano. Walaupun kemudian ada Marco yang berusaha menerima dengan dadanya, namun karena tendangan Nitobe yang lumayan keras sehingga membuat Marco nggak bisa menerimanya dengan sempurna. Bola pun kemudian bebas, tapi yang mengejutkan di depan gawang udah ada Mitsuki. Ia pun dengan mudah menjebol gawang Ryuzan untuk kedua kalinya, dan di sisi lain pelatih Nazawa berkata di dalam hatinya kalau hanya ada beberapa hal yang bisa ia lakukan sebagai pelatih yang enggak kompeten. Dia nggak bisa bilang kalau ini adalah kemenangan miliknya, dan dia nggak bisa menganggap kalau dirinya udah menggapai sesuatu. Bahkan dengan kemampuannya sebagai pelatih yang buruk, ini tetaplah tim yang aku bangun dari awal. Dan dengan bangga, pelatih Nazawa berkata kalau Seishiki itu tim miliknya. Dan gol Mitsuki di sini tentu aja menjadi akhir dari video ini. Like kalau kalian suka, komen kalau ada pembahasan yang salah, dan subscribe kalau kalian mau. Jadi bye bye.